Om Swastiastu. Halo semua, sekarang kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi terkait catur marga. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan nama saya Loputurani Merlina. Saya dari program studi S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 2513031027. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, kita langsung saja ke pembahasan atau topik pembahasan materi catur marga. Jadi yang pertama yaitu ada makna catur marga. Dalam agama Hindu, catur marga adalah konsep spiritual yang sangat mendasar. Kata catur berasal dari berarti empat dan marga berarti jalan atau cara. Maka, catur marga merupakan empat jalan atau cara untuk mencapai Tuhan. Catur marga juga sering disebut sebagai catur marga yoga. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan catur marga dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni. Bagian-bagian catur marga yaitu ada yang pertama Bakti Marga. Dalam Nyepi, umat Hindu menunjukkan pengabdian dan cinta kepada Tuhan dengan cara bermeditasi, menyepi, dan berdoa sepanjang hari. Yang kedua yaitu ada Karma Yoga. Beberapa hari sebelum Nyepi, umat Hindu melakukan atau melaksanakan lasti atau penyucian diri dan lingkungan. Sebagai bentuk karma yoga yaitu bekerja dan berbuat dengan niat suci. Bagian-bagian catur marga yang ketiga yaitu ada Jnana Marga. Saat Nyepi, banyak yang memanfaatkan waktu sunyi untuk merenung dan memperdalam pemahaman spiritual, seperti berdoa dan meditasi. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ada Raja Marga, yaitu puncaknya adalah saat Nyepi itu sendiri. Tidak hanya berdiam diri, tapi juga melakukan introspeksi dan meditasi mendalam. Empat pantangan utama yaitu amati geni, amati karya, amati lelanguan, dan amati lelungan. Adalah dari empat pantangan ini adalah wujud dari pengabdian diri dan konsentrasi batin manusia. Selanjutnya yaitu contoh konkret Sloka Bhagawan Gita 7.21. Itu seorang pemeluk agama yang memuja aspek Dewi Saraswati dengan penuh keyakinan dan ketulusan akan mendapatkan keberkahan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan kecerdasan spiritual. Yang kedua yaitu ada umat yang dengan tulus memuja Dewa Siwa sebagai simbol pelebur dan pembersih, akan mendapatkan jalur terang untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruknya. Pembahasan selanjutnya yaitu makna sloka Sarasamuscaya 1.4 dan penerapannya dalam beragama. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan kesempatan hidup sebagai manusia dengan bijaksana, tidak hanya mengejar materi, tetapi juga memperkaya batin dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan dharma. Yang kedua yaitu melakukan perbuatan baik, baik kepada sesama manusia, sama makhluk hidup maupun dengan alam. Dalam beragama, saya memaknainya sebagai kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, tidak merasa paling benar, dan senantiasa berupaya lebih baik dalam pikiran, ucapan, berupaya lebih baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu tempat suci Hindu untuk memuja roh orang suci. Salah satu tempat suci yang digunakan untuk memuja roh para orang suci atau resi adalah Pura Dangkayangan. Contoh nyata yaitu ada Pura Lempuyang Luhur yang berada di Karangasem, Bali. Pura ini adalah tempat pemujaan kepada Resi Markandeya, seorang resi suci yang diyakini menyebarkan ajaran Hindu pertama kali di Bali. Pura ini menjadi tempat umat Hindu memuja keteladanan dan ajaran-ajarannya. Yang selanjutnya yaitu ada
pura di Bali untuk memujaan dewa dewi dan awatara. Yaitu yang pertama ada Pura Besakih. Pura Besakih merupakan tempat pemujaan kepada Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Yang kedua ada Pura Sakenan. Di Pura Sakenan dikhususkan untuk pemujaan Dewa Wisnu dan avatarnya seperti Sri Rama dan Sri Krishna. Yang ketiga ada Pura Dalam. Pura Dalam sering kita jumpai di setiap desa. Biasanya digunakan untuk pemujaan terhadap aspek Dewa Siwa sebagai penguasa kematian dan avatar beliau seperti Bhairawa. Yang keempat yaitu ada Pura Saraswati. Pura Saraswati yaitu untuk pemujaan kepada Dewi Saraswati ya, atau Dewi ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, mengapa tempat suci Hindu terletak di alam yang asri? Yang pertama yaitu ada pun 4 alasannya. Yang pertama yaitu energi spiritual tinggi. Tempat alami memiliki getaran atau prana yang kuat untuk meditasi dan penyembahan. Yang kedua yaitu kesatuan manusia dengan alam. Dalam ajaran Tatuam Asli, manusia adalah bagian dari semesta. Dengan bersembahyang di alam, manusia menyatu dengan ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu alami. Alam memberi suasana hening dan damai yang cocok untuk menyatu dengan Tuhan. Yang dimana kalau suasana hening kita bisa memfokuskan pikiran atau pemujaan kepada Tuhan. Yang keempat ada penghormatan terhadap kekuatan alam. Yang dimana laut, gunung, dan sungai bukan hanya elemen fisik, tetapi juga memiliki aspek spiritual sebagai tempat bersembayangnya dewa-dewi. Baik, jadi sekian pemaparan dan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Bye-bye.